Bab 672. Sekarang giliranmu. Hanya itu saja. Setelah mendengar kata-kata Arya, Raja Ki Utara langsung mengernyit, tapi tak lama kemudian matanya menjadi dingin. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah terprovokasi seperti ini. Raja Ki Utara mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, waktu dan ruang dia dan Arya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Raja Ki Utara melancarkan pukulannya. Bang! Dalam sekejap, cahaya tinju yang menakutkan menyerbu langsung ke arah Arya seperti aliran deras. Melihat pukulan ini, ekspresi Sander Ye di luar tiba-tiba menjadi serius. Dia menemukan bahwa Raja Ki Utara bukan hanya sedikit lebih kuat dari Jenderal Siluman. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang, bahkan dengan pedang King Xuan pun tidak. Ketika kekuatan lawan cukup kuat, meskipun pedang King Xuan tidak takut, dia tidak bisa menahannya. Kekuatan Raja Ki Utara di depannya jauh lebih besar darinya. Tapi menghadapi pukulan mengerikan dari Raja Ki Utara, Arya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saat cahaya tinju muncul di depannya, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga bergema dengan keras. Segera setelah itu, gelombang kejut cahaya tinju yang menakutkan menyebar ke segala arah. Sander Ye dan Beif langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Setelah Sander Ye berhenti, dia dengan cepat melihat ke arah area medan perang di kejauhan. Saat ini, dia hanya bisa melihat dua bayangan buram. Arya bertarung melawan Raja Ki Utara. Kecepatan mereka berdua sangat menakutkan, bahkan Sander Ye tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak jauh dari Sander Ye, wajah Beif lebih serius dari sebelumnya. Saat ini, dia ketakutan karena dia tidak menyangka kekuatan monster jahat ini begitu menakutkan dan bisa menyaingi Raja Ki Utara. Di saat yang sama, dia merasa sedikit beruntung. Karena ketika dia datang untuk membunuh Sander Ye, monster jahat itu tidak mengambil tindakan terhadapnya, kalau tidak, dia pasti sudah mati. Tampaknya memikirkan sesuatu, Beif tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dalam-dalam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mereka tampaknya meremehkan Tuan Muda Ye. Tentu saja tidak mudah bagi monster jahat untuk mengikuti seseorang. Bang! Pada saat ini, terdengar suara keras lain tidak jauh dari sana, kemudian gelombang kejut udara menyebar seketika. Beif menarik kembali pikirannya dan menoleh untuk melihat medan perang tidak jauh. Pada saat ini, waktu dan ruang di sana telah berubah menjadi kegelapan. Saat ini, Arya berada jauh dari Raja Ki Utara. Arya perlahan mengeluarkan manisan Hao, mengupasnya, dan mulai menjilatnya. Di seberangnya, ekspresi Raja Ki Utara menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena setelah pertempuran ini, dia tidak mengambil keuntungan apapun. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa monster jahat di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Arya tiba-tiba berkata, "Sudah waktunya aku mengambil tindakan." Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya menghantam Raja Ki Utara seperti bola meriam. Bang! Pada saat ini, dunia tiba-tiba hancur. Raja Ki Utara sedikit menyipitkan matanya, maju selangkah, dan meninju kepala Arya. Karena Arya memukulnya dengan kepalanya. Tapi, saat tinjunya mengenai kepala Arya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, lalu, dia langsung terbang mundur, dan saat dia terbang, seluruh lengan kanannya meledak inci demi inci, darah berceceran. Melihat pemandangan ini, Beif yang berada tak jauh dari situ melebarkan matanya tak percaya, bagaimana ini mungkin? Senyuman muncul di wajah Sander Ye, Arya sangat galak. Setelah Raja Ki Utara berhenti, dia melihat tubuhnya. Tabrakan tadi tidak hanya menghancurkan lengan kanannya, tetapi juga membuat tubuhnya retak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Raja Ki Utara menatap Arya yang sedang menjilati manisan Hao di kejauhan dan terkejut.
Arya memandangnya dengan ringan, itu saja. Diremehkan lagi, cahaya dingin melintas di mata Raja Ki Utara. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya perlahan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tekanan kuat melonjak ke arah Arya seperti air pasang. Merasakan kekuatan mengerikan dari domain monster, Sander Ye mengerutkan kening, dan dia dengan cepat melepaskan pedangnya untuk melawan. Di sisi lain, Beif mundur dengan keras, menjauh dari zona perang ini. Monster level tinggi memiliki penekanan darah pada monster level rendah, jadi dia tidak berani menghadapi kekuatan monster dari Raja Ki Utara. Di kejauhan, ketika Arya melihat kekuatan mengerikan dari Raja Ki Utara, kilatan rasa jijik muncul di matanya dan dia meraung. Bang! Kekuatan monster yang lebih kuat menyebar secara instan, dan dalam sekejap mata, kekuatan monster yang dilepaskan oleh Raja Ki Utara hancur. Kemudian, Arya bergegas maju dan memukul Raja Ki Utara lagi. Dengan aksi ini, Arya tak terhentikan seperti semburan deras yang keluar dari bendungan. Mata Raja Ki Utara tiba-tiba menyusut, dan dia meraung dengan keras. Dalam sekejap, dia kembali ke wujud aslinya. Dia tampak seperti naga, dengan 3 kepala dan 3 lengan, dan tingginya ratusan kaki, auranya tiba-tiba melonjak dengan liar. Kekuatan tempur terkuat dari monster adalah wujud aslinya. Tapi, Arya tidak takut sama sekali dan meninju Raja Ki Utara satu demi satu. Bang! Di lapangan, suara ledakan terus bergema. Meskipun Raja Ki Utara memulihkan wujud aslinya, dia masih sepenuhnya ditekan oleh Arya, dan dikalahkan selangkah demi selangkah. Melihat adegan ini, Beif sedikit bingung. Apa yang terjadi? Dia memulihkan wujud aslinya dan masih dipukuli seperti ini. Ini salah. Memang saat ini, Beif benar-benar panik. Raja Ki Utara memiliki 70% keilahian dan merupakan salah satu kekuatan teratas di tanah kuno. Tapi, setelah memulihkan wujud aslinya, dia hampir tidak memiliki saingan dengan 70% keilahian, tapi saat ini dia dikalahkan sampai mundur. Apakah monster jahat ini begitu kuat? Tampaknya memikirkan sesuatu, Beif ragu-ragu sejenak, lalu berjalan perlahan ke sisi Sander Ye. Melihat Beif datang, Sander Ye mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Beif melirik Arya di kejauhan, lalu berkata, apakah monster jahat ini milikmu? Sander Ye berkata dengan tenang, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Dia tidak berbohong. Arya tinggal bersama kakeknya. Saat kakeknya tiada, dia menjadi milik ayahnya. Ya, ada juga Putih. Mendengar perkataan Sander Ye, Beif tiba-tiba penasaran, kamu sangat lemah, bagaimana monster jahat ini bisa mengikutimu? Sander Ye mengerutkan kening, apakah aku lemah? Beif sedikit terkejut. Lemah? Orang ini sepertinya tidak lemah. Sander Ye menatap Beif dengan ringan, apakah ini Raja Iblis dari tanah kuno? Dia biasa-biasa saja. Wajah Beif tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Sander Ye melanjutkan, ada 4 Raja Iblis di tanah kuno. Beif berkata dengan suara yang dalam, 5. Sander Ye mengerutkan kening, 5. Beif mengangguk. Sander Ye tiba-tiba berkata, seberapa kuat dewa silumanmu? Dewa siluman. Mendengar 2 kata ini, ekspresi Beif tiba-tiba menjadi penuh hormat. Dewa siluman secara alami adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Sander Ye bertanya, berapa banyak keilahian dia? Beif menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye memandang siang Beif, dan Beif berkata dengan serius, aku benar-benar tidak tahu, dewa siluman sudah lama tidak muncul. Sander Ye terdiam. Dia tahu bahwa orang di sekte masa lalu itu adalah 90% keilahian. Kalau dewa siluman ini juga 90% keilahian, maka segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Beif tiba-tiba berkata, aku mendengar bahwa kamu juga memiliki leluhur roh. Sander Ye mengangguk dan memandang Beif,
apakah kamu tidak memilikinya di tanah kuno? Beif menggelengkan kepalanya, tidak. Sander Ye sedikit bingung, kamu bahkan tidak memiliki leluhur roh di tanah kuno. Apakah kamu begitu miskin? Beif menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan tenang, hanya satu Raja Iblis yang datang. Kalian meremehkanku. Beif berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu nggak terlalu sombong? Kamu melirik Beif, lalu berkata, Raja Iblismu akan dikalahkan. Mendengar ini, Beif dengan cepat menoleh untuk melihat ke medan perang. Ketika dia melihat situasi pertempuran, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kegagalan hanyalah masalah waktu. Beif berkata dengan suara yang dalam, kalau Raja Iblis dikalahkan, percayalah, tanah kuno akan melawanmu sampai mati. Sander Ye berkata dengan tenang, terserah. Beif sedikit bingung, apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali dengan tanah kuno? Sander Ye, ada 10 monster jahat di rumahku. Beif segera berkata, kamu boleh sesumbar. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai kebohongan Sander Ye. Satu monster jahat ini sudah menentang surga. Sander Ye tiba-tiba bertanya, tingkat berapa Raja Iblis Ki Utara ini di antara Raja Iblis utama klan siluman? Beif berkata dengan sungguh-sungguh, ketiga. Ketiga. Sander Ye mengerutkan kening. Bang. Pada saat ini, Raja Iblis Ki Utara di kejauhan langsung dipukul oleh Arya dan terbang sejauh puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, wajah Beif tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa Raja Ki Utara telah dikalahkan sepenuhnya. Sander Ye tiba-tiba berkata, dalam keadaan apa Dewa Siluman kamu akan datang untuk membunuhku secara pribadi? Beif memandang Sander Ye, kenapa kamu menanyakan ini? Sander Ye berkata dengan tenang, aku bisa bersiap terlebih dahulu untuk memanggil orang. Beif mencibir dan berkata, percayalah, kalau Dewa Siluman benar-benar datang untuk membunuhmu, tidak ada gunanya memanggil siapapun. Sander Ye tersenyum dan berkata, bibiku sangat pandai bertarung. Beif menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Kekuatan Dewa Siluman berada di luar imajinasimu. Sander Ye memperhatikan siang Beif, kalau begitu biarkan mereka bertarung. Beif mengangguk, oke, kalau Dewa Siluman ingin membunuhmu secara pribadi, aku akan memberitahumu terlebih dahulu, kemudian kamu dapat memanggil bibimu terlebih dahulu. Sander Ye mengangguk, oke. Bang. Pada saat ini, Raja Ki Utara di kejauhan terpental lagi, dan kali ini, ketika dia berhenti, tubuh monsternya langsung retak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan darah itu langsung mewarnainya menjadi merah. Arya, sebaliknya, tidak ada cedera apapun dan masih menjilati manisan Hao. Setelah Raja Ki Utara berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Arya tidak jauh dari sana, keseriusannya belum pernah terjadi sebelumnya, kamu. Setelah pertempuran, dia menemukan bahwa gadis kecil di depannya tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga menakutkan dalam hal pertahanan fisik. Pertahanan dan kekuatannya tidak sebaik pihak lain. Ini agak sulit diterima oleh Raja Ki Utara. Arya tidak melanjutkan tindakannya, tapi menoleh ke arah Sander Ye, dia telah dinonaktifkan, sekarang giliranmu. Sander Ye bersambung.